Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Altisha dengan NIM 192311097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum Diet Quality Index Internasional dan Minimum Dietary Diversity for Women. Selanjutnya, untuk pendahuluan, di mana kualitas diet merupakan aspek penting dalam penilaian status gizi wanita usia reproduksi. Indikator DQII digunakan untuk menilai pola konsumsi melalui variasi kecukupan, moderasi, dan keseimbangan. Sementara itu, MDDW mengevaluasi keberagaman pangan berdasarkan minimal 5 dari 10 kelompok pangan yang dikonsumsi dalam 24 jam. Kedua indikator ini penting karena DQII menggambarkan kualitas diet secara keseluruhan, sedangkan MDDW menilai keragaman pangan sebagai pemenuhan mikronutrien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengukur skor DQII dan MDDW pada teman satu kelompok untuk mengetahui kualitas pola makan dan menjadi dasar rekomendasi perbaikan konsumsi pangan. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu mengetahui skor DQII responden, kemudian mengidentifikasi tingkatan MDDW melalui recall 24 jam, dan juga membandingkan skor DQII dengan tingkat MDDW. Untuk identitas individu, responden berinisial AAE, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, dan memiliki total BMR 1326,15 dan total energi expenditure-nya 1591,4. Selanjutnya untuk form 24 jam recall, di mana hari Senin pagi HE mengonsumsi 1 lembar roti putih, kemudian gula pasir dan mentega serta susu sapi 1 gelas. Dan juga untuk siang makan mie pangsit basah direbus 1 porsi, teh melati 1 kantong, dan air putih 1 gelas. Untuk malam hari, nasi 1 porsi kecil dengan ayam geprek, di mana ayamnya merupakan dada goreng kemudian ditambah sambal. Dan untuk hari Kamis, pada siang hari AHM mengonsumsi ayam goreng kalasan, berikutnya juga telur dadar 1 butir, kerupuk udang 2 buah, dan air putih 1 gelas. Untuk sorenya, AAM mengonsumsi ketoprak dan air mineral, dan di malam hari AAM mengonsumsi sale pisang, jus alpukat, dan air putih. Selanjutnya untuk ini merupakan rata-rata asupan zat gizi responden ada di hari pertama dan hari kedua. Untuk selanjutnya ada penilaian kualitas diet menggunakan DQII. Berdasarkan hasil penilaian kualitas diet menggunakan DQII, responden memperoleh skor total 50,15 dari 100. Kemudian juga itu menunjukkan bahwa kualitas diet responden berada pada kategori sedang atau moderate. Artinya, pola makan responden belum sepenuhnya memenuhi prinsip diet yang baik menurut 4 komponen utama DQII, yaitu variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Beberapa aspek sudah baik, misalnya variasi pangan dan moderasi terhadap kolesterol, serta makanan kalori kosong. Namun ada juga komponen yang masih sangat kurang, terutama keseimbangan zat gizi makro dan rasio asam lemak. Skor ini menggambarkan bahwa diet responden belum optimal dan masih memiliki ruang perbaikan pada beberapa indikator penting. Untuk interpretasinya menurut DQII, di mana variety, responden memiliki variasi makanan yang baik, terlihat dari skor yaitu 17,5 dari 20, menunjukkan pola makan tidak monoton dan sudah cukup beragam. Di mana adekuasinya juga tapi masih rendah, yaitu 19,83 dari 40. Meski protein tercukupi, tapi asupan sayur, buah, grain, serat, dan beberapa mikronutrien belum mencapai target. Untuk moderation, cukup membatasi pangan beresiko, di mana skornya itu 18 dari 30. Kolesterol, energi kosong, dan natriumnya masih baik, tapi konsumsi lemak jenuhnya berlebih hingga menurunkan skor pada indikator. Untuk overall balance, memiliki skor 0 dari 10, menandakan komposisi zat gizi tidak seimbang, di mana rasio makronutrien dan
jenis lemak tidak sesuai rekomendasi dengan lemak jenuh masih dominan. Ini menjadi aspek terlemah dalam kualitasi diet responden. Untuk penilaian kualitas diet menggunakan MDDW, hari pertama terlihat bahwa responden hanya mengonsumsi 3 kelompok pangan, yaitu grains, dairy, dan other vegetables. Jumlah ini masih di bawah standar, yaitu kurang dari sama dengan 5, sehingga belum bervariasi dan berisiko tidak memenuhi kebutuhan gizi mikro. Untuk hari kedua, responden mengonsumsi 5 kelompok pangan, grains, pills, nuts, and seeds, kemudian eggs, vegetables, dan fruits. Kemudian ini juga memenuhi standar MDDW sehingga diet hari kedua lebih bervariasi. Kesimpulannya, keberagaman pangan tidak konsisten antara hari 1 kurang beragam, hari 2 memenuhi standar, pola makan masih penuh perbaikan agar keberagaman tercapai setiap harinya. Untuk perbandingannya antara metode DKYA dan MDDW itu terlihat bahwa MDDW ini menilai kualitas diet berdasarkan jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dalam 24 jam, sehingga sifatnya lebih sederhana dan hanya menggambarkan keberagaman makanan. Hasil menunjukkan pola makan responden tidak konsisten. Hari pertama hanya mengonsumsi 3 kelompok pangan, sedangkan hari kedua mencapai 5 kelompok pangan. Namun MDDW tidak menilai kecukupan zat gizi atau keseimbangan makronutrien. Sebaliknya, DKYA memberikan penilaian diet yang lebih menyeluruh melalui 4 aspek, yaitu variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Skor responden sebesar 50,15 menggambarkan kualitas diet tingkat sedang dengan variasi cukup baik, tetapi banyak kekurangan pada pemenuhan mikronutrien dan keseimbangan zat gizi. Berbeda dari MDDW, DKI tidak hanya melihat keberagaman tetapi juga porsi, kecukupan AKG, komposisi energi, dan keseimbangan lemak, sehingga memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap. Untuk kesimpulannya, dari hasil menunjukkan bahwa responden belum konsisten dalam memenuhi keberagaman pangan menurut MDDW, sementara skor DKYA menggambarkan kualitas diet yang masih sedang karena ada aspek yang baik dan aspek yang masih kurang, terutama kecukupan dan keseimbangan zat gizi, dibandingkan MDDW hanya menilai jumlah kelompok pangan, sedangkan DKYA memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Keduanya saling melengkapi karena rendahnya keberagaman pada MDDW umumnya sejalan dengan rendahnya kualitas diet pada DKYA. Untuk saran kepada individu, bisa meningkatkan variasi makanan harian dengan menambahkan sayur, buah, kacang-kacangan, dan berbagai sumber protein untuk memenuhi minimal 5 kelompok pangan menurut MDDW. Kemudian perbaiki kecukupan keseimbangan gizi dan mengurangi lemak jenuh. Lalu yang terakhir, menggunakan gizi seimbang agar pola makan tidak hanya bervariasi tetapi juga cukup, seimbang, dan moderat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.